Eralika.com mempersembahkan webinar series Berani Memulai Bisnis, dipersembahkan oleh Eralika.com, Niki Catering, dan BMB Community. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe Malika Channel. Untuk yang peserta, harap speakernya di mute terlebih dahulu. Jadi supaya menghindarkan noise ketika webinar ini dilaksanakan. Oke, saya buka terlebih dahulu seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang semua untuk rekan-rekan yang ada di Bandung, di Banyuwangi, di Banjarmasin, dan ini yang di Malang, di Dian barusan bergabung. Terima kasih dan semoga semangat pagi ini dari rekan-rekan semua nantinya akan membawa kita untuk pastinya yang bergabung di sini tuh inginnya memulai bisnis ya, tertarik memulai bisnis karena melihat kompetensi yang ada di diri kita masing-masing. Kalau bisa dijadikan bisnis, kenapa sih enggak gitu. Dan semoga di pagi ini semangat-semangat teman-teman ini menjadi jalan atau pintu nantinya bisnis itu bisa segera dimulai. Seperti itu ya, amin. Tak lupa kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah dengan rahmatnya kegiatan ini bisa terjalin dan salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga webinar ini menjadi keberkahan atau menjadi jalan keberkahan buat kita semua. Amin. Selain sebagai pembicara, nanti saya merangkap sebagai moderator juga di kegiatan webinar ini. Jadi ya mohon maklum ya kalau nanti ada sedikit pergerakan yang lambat karena harus mengontrol teman-teman yang baru gabung dan lain sebagainya. Nah, sekarang sebelum memulai acara ini, saya perkenalkan, saya Malikatun Nikmah, pemilik Eralika.com, supplier alat dan bahan kimia, kebutuhan laboratorium, baik laboratorium industri maupun laboratorium sekolah, universitas, dan juga nanti pembicara kedua, Mbak Imaning Maulani, yang memiliki bisnis di catering, dengan nama bisnisnya Niki Catering. Uniknya, pebisnis yang satu ini tuh masih muda banget, jadi mungkin nanti bisa menjadi motivator tersendiri buat kita, karena saya ketika memulai bisnis itu di usia 30-an tahun ya, mendirikan Eralika, tapi Mbak Imaning Maulani ini sudah 24 tahun, sudah memiliki omset yang lumayan ya, kurang lebih 50 juta gitu ya per bulan Mbak Lani, alhamdulillah. Dan ini tuh masih mahasiswa yang belum lulus S1. Jadi kepiawaiannya dalam bisnis ini nanti semoga tertular kepada kita, semangatnya tertular kepada kita. Jadi nggak ada yang nggak mungkin yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kita yang nantinya bisa dibisniskan. Tujuan utama dari bisnis yang saya gerakkan ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, bukan. Tapi kita mencoba dari tenaga perempuan ini, dari pola pikir perempuan ini, ayo kita bangkitkan semangat keindonesiaan kita. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, insya Allah ke depannya kita nggak perlu impor, baik produk ataupun makanan dan lain sebagainya yang kemarin-kemarin kita impor dari luar. Jadi kita nggak perlu protes-protes. Kenapa sih pemerintah harus impor? Kenapa harus impor mengeluarkan uang yang segitu banyak, akhirnya nambah hutang negara dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita saatnya berperan dalam bentuk kecil menjadi seorang pebisnis. Harapannya lingkaran bisnis ini nanti bisa memenuhi kebutuhan kehidupan rakyat Indonesia. Meskipun ini kecil, tapi harapannya nanti bisa tertular kepada teman-teman yang lain. Sehingga Indonesia bisa mandiri. Ya, nggak usah protes-protes kalau pemerintah saat ini impor sana-sini, barang ini, itu. Tapi ayolah kita berperan dari hal kecil,
kita membangkitkan semangat bangsa ini untuk menjadi bangsa yang mandiri. Amin. Itu tujuan utamanya ya dalam kita menggerakkan bisnis ini. Jadi tidak maruk atau tidak sekonyong-konyong untuk tujuan kita. Nah, saya selaku pembicara satu ingin memulai presentasinya karena kita terbatas waktunya 1,5 jam, nanti setengah jam dari saya berbicara, setengah jam dari pembicara kedua, dan selanjutnya sesi sharing, tanya jawab. Jadi harapannya di situ nanti teman-teman bisa memanfaatkan waktu untuk sharing. Kalau ada yang punya pengalaman dan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom pesan. Jadi nanti kita mengupayakan akan menjawabnya supaya lebih efektif waktu yang kita gunakan hari ini. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Apa sudah bisa dilihat share saya? Ya. Slide saya sudah ya? Sudah. Oke. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Kembali lagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang mengikuti webinar Berani Memulai Bisnis ini. Saya Malika. Sekali lagi, saya memiliki bisnis eralika.com. Dan kegiatan ini otomatis dipersembahkan oleh eralika.com dan Niki Catering. Saya akan berusaha memanfaatkan waktu 30 menit ke depan dengan sebaik-baiknya untuk share pengalaman bagaimana menemukan, memantapkan diri menjalani bisnis yang mensuplai alat dan bahan kimia untuk laboratorium sekolah dan universitas. Pastinya selain itu saya juga akan menyampaikan bagaimana sih memulai atau memberanikan diri memulai bisnis dengan pada dasarnya tidak memiliki ilmu bisnis sama sekali, jadi nol pengalaman bisnisnya atau ilmu bisnisnya. Nah, saya awali dengan perkenalan, dilanjutkan share memulai bisnis Eralika. Tips memulai bisnis yaitu jangan menunda, mempercepat langkah, dan meminimalkan kerugian di dalam berbisnis. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di forum share pengalaman bisnis ini. Semoga setelah mengikuti webinar rekan-rekan dapat mempraktekkan bisnisnya masing-masing. Jadi bisnis apa yang ada di dalam pikirannya, semoga setelah mengikuti webinar ini bisa dijalankan seperti itu atau dimulai. Nah, kenapa demikian? Karena menurut saya kesuksesan bisnis itu 50%-nya dipengaruhi dari mendengarkan pengalaman bisnis orang lain, baik itu jatuh bangunnya dan lain sebagainya, dan sisanya 50% lagi itu berasal dari keberanian memulai bisnis itu sendiri. Nah, berikut ini adalah background pendidikan saya. Saya menempuh pendidikan sampai SMA di Banyuwangi. Saya lahir di kota Banyuwangi, yaitu kota paling timur di Jawa Timur, kota kecil yang dulu terkenal mistisnya. Pasti semua atau sebagian besar di sini tahu. Tapi sekarang sangat terkenal akan pariwisatanya. Pariwisatanya di Banyuwangi keren-keren. Jika rekan-rekan mendatangi Bali, jangan lupa singgah ke Banyuwangi. Pantainya tidak kalah indah dengan Bali. Saya jamin itu. Dan saya alumni S1, S2 Kimia, yang saat ini juga sedang menempuh S3 Kimia. Jadi sangat wajar ya saya bisa menjalani bisnis sebagai supplier alat dan bahan kimia. Mengapa demikian? Pasti teman-teman sudah tahu ya, karena salah satunya selain faktor ilmu kimia yang sudah ada di genggaman, ada di tangan saya, ada di pikiran saya, ada di hati saya bahkan, market bisnis yang saya lakukan ada di setiap jengkal langkah saya. Jadi saya memiliki rekan, memiliki teman, memiliki saudara yang semuanya itu ada di lingkaran kimia. Jadi menurut saya, setelah saya jatuh bangun memilih bisnis apa yang cocok buat saya,
kimia ini tuh benar-benar memberikan chemistry ya, sesuai dengan namanya, nama ilmunya. Jadi memberikan chemistry terhadap bisnis saya yang saya miliki saat ini. Dan pencarian bisnis yang saya lakukan sekitar 1,5 tahun itu berawal dari mengikuti bisnis MLM yang selalu gagal dari mulai saya S1 ya, mendalami internet marketing di tahun 2012 dengan Ana Ahira. Ana Ahira ini adalah internet marketer dari Bandung yang mewakili Indonesia saat itu di tahun 2012 itu satu-satunya internet marketer perempuan yang paling ngetop di Indonesia. Dan akhirnya ketika modal usaha nyaris habis, saya dipertemukan peluang usaha oleh Allah, Eralika. Dan sekali lagi, kita itu sebagai manusia hanya wajib usaha, penentu keberhasilan itu Allah. Jadi nanti Allah lah yang akan menetapkan kita ada di bisnis mana, itu biarlah Allah yang memilihkan. Kita usaha aja, ikut bisnis aja. Itu prinsip saya, prinsip yang saya jalankan. Nah, ini saya ingin bercerita juga mengenai bagaimana menemukan peluang bisnis di Eralika ini. Ketika saya mengajar di Kalimantan Selatan, setiap mahasiswa konsul dan bertemu dengan rekan ketika menguji mahasiswa, keluhan pertamanya itu selalu kendala penelitian adalah sulitnya mendapatkan bahan, waktu inden bahan yang lama, dan rentannya penipuan ketika melakukan pembelian online. Itu curhatan teman-teman dan rekan-rekan yang ada di sekitar tahun 2014-an seperti itu. Nah, karena saya memiliki banyak teman yang berjualan bahan dan alat lab di Jawa, maka saya membelikan mereka terlebih dahulu. Setelah barang datang, mereka baru membayar. Ya, namanya mahasiswa, kebanyakan yang meminta bantuan saya. Biasanya mahasiswa itu akan mengembalikan uangnya itu setelah mereka mendapatkan kiriman dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, di satu titik saya kehabisan uang untuk saya pinjamkan ke mahasiswa seperti itu. Dan akhirnya saya bernego kepada rekan yang ada di Jawa, supplier yang di Jawa, bagaimana kalau nanti pembayaran itu dilakukan setelah barang sampai dan langsung akan dibayarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan, seperti itu. Nah, ternyata dari situ teman saya memberikan sebuah clue yang saya menganggapnya seperti itu. Dia bilang seperti ini, kenapa kamu tidak menjual bahan itu dan mengambil margin atau keuntungannya, seperti itu. Jadi itu seperti sebuah clue yang oh iya kok nggak kepikiran ya selama ini gitu, karena memang pada dasarnya diawali dari niatan baik ingin membantu seperti itu. Dan ketika itu saat proses saya getol-getolnya membantu mahasiswa tuh saya memang mencari peluang bisnis itu di ranah yang lain seperti itu. Dan mendengar kata-kata itu atau clue dari teman tadi, sepulang dari kampus saya langsung menggagas ide mendirikan usaha menjual alat dan bahan kimia. Mulai dari teknik marketingnya saya susun, nama CV dan logo, dan lain sebagainya saya kerjakan sendiri. Karena saya sudah memiliki ilmu marketing saat itu, internet marketing, seketika itu juga saya mendesain website dan perlengkapan lainnya. Dan seperti membuat iklan di Facebook ketika itu ya, iklan gratisan aja. Pada awalnya pembeli hanya mahasiswa dan teman-teman sejawat. Dan saya juga sering melakukan mendaftar promosi di workshop, acara workshop, seminar yang ada di kampus, dan lain sebagainya. Sampai di 8 bulan saya membuat website, akhirnya saya mendapatkan deal pesanan dari SMK di Kalimantan Tengah. Dan saya memerlukan negosiasi itu sekitar 20 menit. 20 menit itu pun saya lakukan ketika saya mendampingi mahasiswa saya yang waktu itu konsul ingin mengikuti kejuaraan atau kompetisi di Jepang, seperti itu, membuat karya ilmiah. Dari 20 menit itu tuh saya mendapatkan laba 5 juta. Dan 5 juta itu ketika tahun 2014 tuh nyaris 2,5 kali gaji dosen saya dalam 1 bulan di pikiran mereka. Dan ini adalah sebuah awal kekuatan kita. Jadi kalau teman-teman itu bisa mengarahkan keluhan-keluhan kita ke sesuatu hal yang positif dan kita aware sama gejala yang ada di dalam tubuh kita, oh ternyata ini tuh harusnya aku memulai bisnis. Nah,
disitulah kita saatnya memulai bisnis. Seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan teman-teman setelah mendapatkan kekuatan tadi, pikiran-pikiran yang berasal dari alam bawah sadar kita, dari fakta yang ada di dalam diri kita, ini saatnya kita jangan pernah menunda. Jadi berbagai alasan para ibu-ibu ini, baik ibu-ibu yang bertugas di rumah ataupun yang berkarir di luar, memiliki job utama, jangan kalau ingin berbisnis ya bisnis aja, mulai aja dari yang kecil, menawarkan barang ke teman-teman. Jadi jangan pernah beralasan, saya seorang pemalu, saya tidak punya modal, saya seorang mahasiswa yang sibuk atau mahasiswi yang sibuk gitu. Jadi jangan banyak alasan karena banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mengawali bisnis di zaman sekarang, mulai dari reseller dan lain sebagainya, dropshipper dan lain sebagainya. Yang penting nanti kita tahu di mana kita berhenti untuk membuat produk supaya kita memiliki produk unggul dari diri kita dan kita sudah mahir memasarkannya ke orang-orang seperti itu. Nah, untuk mempercepat langkah sendiri seperti apa? Ini saya mengambil filosofi dari pertumbuhan mikroba ya. Ini rata-rata teman-teman sudah paham dengan siklus pertumbuhan mikroba ini. Pertumbuhan mikroba ini diawali dengan fase lag. Ini orang menyebutnya fase inisiasi, fase perkenalan. Jadi kalau kita hidup di suatu lingkungan, kita itu pastinya akan melakukan penyesuaian diri terlebih dahulu. Nah, itu di fase lag terjadinya. Kemudian kita akan mengalami pertumbuhan cepat di fase eksponensial. Mikroba itu fase eksponensial itu dia mengalami pertumbuhan yang cepat. Dan di fase stasioner ini vitamin atau nutrisi yang ada di media sudah mulai habis, dia sudah dalam kondisi titik jenuh. Jadi keseimbangan antara nutrisi dan jumlah mikroba itu nyaris seimbang. Jadi tidak ada pergerakan maju, jadi stagnan aja gitu. Dan kemudian akan masuk ke siklus kematian seperti itu. Mikroba akan mati kalau kehabisan nutrisi di dalam suatu lingkungan itu. Nah, bagaimana kita mengambil filosofi pertumbuhan mikroba ini di dalam bisnis? Saya akan mencoba menguraikan ya. Nah, pada umumnya kalau kita membiarkan mikroba, kita akan benci banget yang namanya fase lag karena fase ini sering kita nilai sebagai faktor penghambat kerja kita. Nah, fase lag bisa dipersingkat dengan menambahkan nutrisi dan faktor penunjang kehidupan mikroba. Begitu juga dengan bisnis. Di fase inilah proses jatuh bangun merintis bisnis itu terjadi. Maka fase ini dapat dipersingkat dengan ilmu dan pengalaman berbisnis. Jadi pengalaman itu dari mana diambilnya? Pastinya dari latihan berjualan dan mempelajari pengalaman dari orang lain. Itu cara untuk mempersingkat fase lag itu. Nah, selanjutnya fase eksponensial. Fase ini adalah fase yang diharapkan oleh semua pebisnis. Di sini bisnis kita mengalami masa pertumbuhan yang sangat cepat. Harapannya fase ini memiliki waktu yang panjang karena ini yang sangat kita harapkan. Nah, bagaimana mempertahankan fase ini di dalam bisnis? Salah satunya dengan silaturahmi seperti ini, ya, memperbanyak link atau jaringan untuk melakukan promosi. Itu salah satunya. Jadi untuk memperpanjang fase pertumbuhan bisnis kita tuh di situ. Silaturahmi ini, kata silaturahmi ini semua nyaris dimiliki oleh para pebisnis seperti Sandiaga Uno, Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya. Ini tuh kayak apa ya, silaturahmi ini benar-benar ya dimanfaatkan oleh mereka itu membangun sebuah link. Jadi kita berbisnis di zaman sekarang tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi harus mengandalkan teman-teman kita yang ada di lingkungan kita untuk membuat jaringan-jaringan kecil dan akhirnya menjadi sebuah jaringan yang besar seperti itu. Nah, jika suatu hari nanti fase stasioner datang pada bisnis kita, di titik inilah saatnya memerlukan pengembangan bisnis. Banyak sekali contohnya. Contohnya Indofood. Indofood dulu yang getol sekali hanya produknya dengan mie instan, seolah-olah menjadi perusahaan yang akan sepanjang masa memproduksi mie instan gitu. Tapi tidak untuk sekarang karena dia sudah kondisi stagnan, dia akhirnya merubah
saatnya membuka cabang dengan membuka perkebunan, kelapa sawit, membuka produksi minyak dan lain sebagainya. Semua kebutuhan pangan yang ada di hari-harian kita itu adalah produk dari Indofood. Nah, jika ini saran saya ya, kalau saran saya dari sebuah analisa, jika kita tidak ingin bisnis kita memasuki fase kematian, siapkan sejak dini regenerasi kepemimpinan atau pewaris yang dapat menjiwai bisnis yang kita lakukan. Karena tidak jarang sebuah bisnis besar terpuruk saat jatuh pada generasi selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah meminimalkan resiko. Nah, di sini ini adalah titik di mana para pebisnis awal itu yang selalu ketakutan. Ketakutannya itu di sini. Ada resiko rugi, ada resiko ini, itu. Banyak berpikirnya di sini. Akhirnya nggak mulai-mulai seperti itu. Nah, padahal ciri dari pengusaha itu tidak boleh takut dengan resiko. Karena selain bercirikan inovatif, pengusaha ini harus bisa atau berani mengambil sebuah resiko. Selain itu, ciri yang lain adalah proaktif, selalu menjemput bola dan mampu merubah mindset bahwa setiap masalah mengandung hikmah, setiap krisis mengandung kesempatan. Contohnya seperti ini. Kita sekarang ini tuh sedang mengalami krisis kesehatan akibat wabah virus corona. Dan di sini banyak perusahaan yang tiba-tiba nyaris kolab atau bahkan kolab. Nah, kalau seorang pebisnis tidak bisa merubah mindsetnya, mengambil sebuah peluang dari sebuah musibah, itu pasti akan gagal total. Nah, seperti kita tahu bahwa banyak, kalau teman-teman membaca di koran tuh banyak sekali perusahaan yang merubah haluan produksinya dari yang awalnya produksi celana jeans tiba-tiba mendadak produksi masker kain seperti itu. Nah, itu adalah salah satu eksistensi seorang pebisnis menjaga eksistensi perusahaannya. Jadi untuk tetap tegak berdiri seorang pengusaha itu harus bisa mengambil setiap hikmah dari suatu kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Imaning Maulani, bisa dipanggil Mbak Lani aja. Ini tanggal lahir saya, jadi saya masih 24 tahun. Ini latar belakang pendidikan saya pernah bersekolah di SD Takmidiyah Surabaya, SMP 1 Surabaya, SMA 1 dan D3 Akuntansi Universitas Airlangga, dan juga sekarang S1 Akuntansi Perbanas Institute. Jadi ini saya juga masih proses skripsi, doain juga ya. Pernah juga sekolah di Arfa School of Fashion, sekolah jahit gitu, pattern making. Berikut ini pengalaman usaha online saya. Jadi ini saya cantumkan beberapa aja ya. Jadi sebelumnya ada sih banyak. Saya udah jualan sejak SD, kecil-kecilan aja gitu. Awal mula jualan online sebenarnya waktu SMA jualan baju di Facebook, tapi ada kasus jadinya nggak jualan lagi. Pernah jualan desain grafis juga, jadi saya punya basic desain karena sering jadi panitia bagian publikasi dan dokumentasi waktu SMA dulu. Terus yang ini pernah jualan exposure box waktu saya masih kuliah di D3 Akuntansi UNER dulu. Kemudian tahun bentar Mbak Malik, ini saya ada yang masuk tadi, udah saya accept. Kemudian tahun 2017 saya pernah jualan Niki Chicken. Jadi Niki Chicken ini awal mulanya berdirinya Niki Catering ini, tapi buat Niki Chicken ini mengalami kegagalan, jadi saya anggap itu nggak keterima pasar, jadi kita stop, nggak nyetok lagi karena pernah di titik cuma dapat
25.000 sehari dan stok ayamnya itu nggak habis gitu. Jadi mau di freezer itu juga nggak bisa. Karena kalau misalnya kita masak lagi besoknya tuh bakalan rasanya jadi beda gitu loh. Akhirnya ya saya makan setiap hari itu makan yang ayam-ayam yang nggak kejual. Saya udah nyoba cari inovasi kayak bikin-bikin ayam, terus pernah jualan pecel buat tingkatin omsetnya. Niki Chicken waktu itu, tapi ya semuanya gagal. Akhirnya carilah ide yang nggak pakai sistem stok. Akhirnya jadilah Niki Catering saat ini sampai sekarang ini. Sebenarnya udah mulai jualan catering dari 2018, tapi waktu itu bentuknya masih Niki Chicken, jadi bernama Niki Chicken. Terus 2019-nya baru kita ubah jadi Niki Catering. Jadi udah benar-benar fokus di cateringannya itu. Nah, Niki Catering ini kan kita pakai sistem pre-order, jadi ada DP-nya gitu. Nah, misalnya kakak-kakaknya ini bisa tuh, misalnya bisa masak apa gitu, pakai aja sistem pre-order. Apalagi di sistem pandemi COVID kayak gini ya, itu kuliner itu banyak banget dicari. Kemudian ini saya juga mau berencana bikin Niki Frozen, udah proses produksinya juga, tinggal masarin aja. Jadi saya ini bantu kembangin produknya bulik saya, homemade gitu prosesnya. Next. Ini sosial medianya Niki Catering, Instagramnya, websitenya, Facebooknya. Jadi saya ngelola Instagramnya, websitenya, sama Facebooknya ini dari nol, dari awal itu. Kemudian ini toko offline-nya Niki Catering di Surabaya. Ya kali ibu-ibu kakak-kakaknya kalau ke Surabaya butuh nasi kotak atau apa gitu bisa hubungi saya juga. Jadi Niki Catering ini itu usaha saya sama ibu saya. Jadi ibu saya mengelola produksinya, ada pegawai juga, pegawai tetap sama pegawai harian. Saya yang bantu ngembangin pemasaran online-nya. Kenapa saya buat pakai sistem online? Saya berpandangan ke depan kegiatan jual beli online ini bakalan meningkat pesat. Seiring kemajuan teknologi kan pasti pola kegiatan manusia juga mengalami perubahan. Kayak sekarang udah ada Gojek sama Grab. Mau beli makanan tinggal klik-klik aja. Mau pesan tiket kereta pesawat, hotel, sudah online semua kan. Gitu. Buat jualan online ini dibutuhkan kepercayaan antara penjual sama pembeli ya. Apalagi kalau online kan pasar kita luas tuh, benar-benar masarin orang yang nggak kita kenal sama sekali. Nah, kita harus bikin akun sosmed kita lebih menarik dan bisa dipercaya. Simpelnya kayak upload foto yang jelas gitu. Jadi misalnya kita foto jangan langsung di-upload gitu aja, harus ada proses editing. Kan sekarang banyak di aplikasi-aplikasi di HP itu kayak PixArt, Canva, Snapseed, itu kan downloadnya gratis, bisa kakaknya sama ibu-ibu download. Terus upload testimoni barang yang kita jual biar makin dipercaya. Next. Nah, marketing di Instagram ini itu ada dua, yang manual, yang nggak berbayar, sama yang berbayar ini. Misalnya kalau yang nggak berbayar itu kita nawarin produk kita lewat DM, tapi jangan random gitu. Jangan random ke siapapun juga kita nawarin, jadi harus bener-bener kita rencanakan pemasaran ke siapa gitu. Jangan ke, kalau saya sih jangan ke Instagram yang pribadi-pribadi. Jadi lebih ke kayak
Instagram yang emang sudah jualan gitu. Jadi jangan pernah ngechat orang pribadi secara random. Kakaknya kan pasti kalau dicat orang nggak dikenal buat nawarin juga risih kan. Jadi kita tempatkan diri posisi kita sebagai pembeli itu. Jadi itu contohnya tadi pemasaran lewat online yang nggak mengeluarkan uang. Kemudian ini contoh pemasaran di Instagram yang berbayar ya. Nah, ini tuh materi utama yang bakal saya jelasin. Ada yang udah pernah nyoba iklan berbayar ini? Belum pernah ya? Belum, Mbak Lani. Belum pernah. Atau udah ada yang punya bisnis di Instagram gitu? Udah punya Instagramnya? Nah, rata-rata teman-teman nih punya Instagram nih. Oh, udah banyak ya berarti. Tinggal Jadi ini tahapan membuat jadi ini tahapan membuat iklan di Instagram. Yang pertama, membuat akun bisnis pada Instagram. Jadi kita rubah dulu akun pribadi kita menjadi akun bisnis. Yang kedua, melakukan pembayaran iklan dengan memasukkan nomor pada kartu ATM. Jadi sistem pembayarannya ini auto debit tiap akhir bulan. Otomatis waktu akhir bulan itu dipotong. Yang ketiga yaitu mempromosikan iklan. Pada tahap ini kita memilih postingan atau story yang akan kita promosikan. Next. Nah, sebelumnya saatnya ini nanti saya share di grup kok. Jadi nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Kalau ada yang prosesnya kesulitan, bisa dibantu lewat grup tadi ya. Insya Allah kalau ada waktu saya jawab. Nah, ini tahap pertama. Membuat akun bisnis di Instagram, buka IG kita dulu. Ini bentuknya udah akun bisnis sih. Kalau misalnya belum dirubah, ini catering ini nggak ada, promosi, insight gini tuh udah nggak ada semua. Next. Next kita klik menu pengaturan ini, 3 garis di atas ini kita klik. Kemudian bakalan beralih ke sini, lalu kita klik beralih ke akun profesional. Nanti bakalan menuju ke sini. Nah, ini kan ada 2, kreator sama bisnis. Kreator ini biasanya buat individu kayak artis, selebgram, gitu-gitu. Kalau yang bisnis ini pastinya buat usaha. Jadi kita bisa pilih yang bisnis ini. Kalau misalnya ibu atau kakaknya mau jadi selebgram, bisa kali ya yang kreator ini. Kemudian, next. Next-nya bakalan muncul seperti ini. Jadi ini pilih produk dan layanan. Kemudian muncul seperti ini. Ini emailnya udah otomatis dari email awal kita daftar di Instagram itu. Kemudian kita masukkan nomor sama alamat bisnisnya. Lalu kita hubungkan ke Facebook. Ini kenapa dihubungkan ke Facebook? Soalnya IG sama FB ini satu kesatuan memang. Jadi sebenarnya iklan IG itu juga bisa nyambung sama iklannya Facebook. Yang kemudian tahap kedua yaitu melakukan pembayaran iklan. Jadi klik pengaturan garis 3 tadi itu yang di atas di menu awalnya Instagram, terus pilih menu bisnis. Nanti munculnya bakalan seperti ini. Kemudian pilih pembayaran promosi. Nah, ini bakalan masuk ke akun Facebook kita. Ini atas nama saya. Yang ini di bawah ini iklan saya setiap bulan dulu waktu masih zamannya Explosion Box itu. Nah, ini kenapa kok beda-beda nilai rupiahnya? Nah, Instagram iklan ini bisa kita sesuaikan dengan budget kita. Nanti akan saya jelaskan pada tahap pembelian promosinya.
Next, klik metode pembayaran ini. Klik metode pembayaran ini. Lalu akan muncul seperti ini. Kalau belum pernah melakukan iklan, belum pernah memasukkan, nanti ininya bakal kosong. Jadi klik apa adanya yang ada di sini itu. Kemudian mulai masukkan nomor kartu ATM kita. Jadi yang ini nomor depannya kartu ATM kita masukkan ke sini. Ini tahun dan bulannya kita masukkan ke sini. Dan kode amannya ini di belakang ini. Nah, ini kode keamanan 3 digit ini rahasia ya. Jangan diberitakan siapa-siapa. Kalau orang tahu ini bisa dibuat beli-beli online auto debit kayak iklan Instagram ini. Saya pernah diperingatkan sama bank soalnya. Terus ATM yang bisa digunakan hanya yang berlogo Visa atau Mastercard. Yang lainnya nggak bisa. Saya kurang tahu itu bank apa aja yang berlogo Mastercard atau Visa. Saya tahunya cuma BCA sama Mandiri. Yang lainnya saya belum tahu sih. Jadi BNI bisa ditanyakan ke... bisa, Mbak Lani. Oh bisa ya Mbak. Ya. Ya pokoknya yang logonya Mastercard atau Visa itu emang harus ketentuannya pakai gitu. Kemudian mulai tahap ke mempromosikan iklannya. Kalau udah diubah ke akun bisnis, bakalan muncul ikon promosi ini. Oh, mana ya? Ikon promosi ini, insight, sama data catering. Klik akun promosi, klik ikon promosi ini, kemudian muncul seperti ini, pilih postingan, terus bakal muncul seperti ini. Jadi kita bisa pilih postingan atau story yang bakalan kita iklankan. Jadi ini tuh kayak arsipnya postingan sama story yang pernah kita posting gitu. Jadi tinggal kita pilih aja, pilih yang mana bakal diiklankan. Ini saya pilih postingannya Niki Catering. Kemudian masuk ke sini. Nah, ini tujuan iklan kita bakal diarahkan kemana. Profil Anda ini masuk ke profil Instagram kita. Situs web, ya situs web kita. Pesan direct ini pesan DM itu DM kita. Jadi kalau ada yang mengklik bakalan diarahkan sesuai yang kita inginkan. Selama ini sih saya pakai profil bisnis karena tujuan saya ingin mengarahkan customer ke Instagram dulu. Kemudian kita tentukan siapa target promosi kita. Jadi ini ada 3 pilihan. Yang otomatis ini dari pihak IG-nya sendiri. Jadi pihak IG-nya sendiri yang menyeleksi sendiri target pemirsa kita. Kemudian yang kedua ini lokasi. Yang kedua ini lokasi. Ini saya pilih ini soalnya Niki Catering itu kan bentuk bisnisnya bisnis lokal ya. Jadi target pasar saya itu di Surabaya aja. Jadi saya pilih yang ini. Terus yang ketiga ini buat milik Anda sendiri. Jadi yang ini kita bisa menentukan sendiri mau target umur berapa, minatnya apa, gitu bisa ditentukan sendiri. Ini pernah saya coba waktu jualan Explosion Box dulu. Jadi Explosion Box ini kan semacam kado dan kerajinan gitu. Jadi saya targetnya buat umur yang masih muda-muda, plus minatnya saya pilih crafting, kado kerajinan, kado wisuda, kado ultah gitu. Bisa dipilih di sini. Kemudian next-nya, kita tentukan anggaran iklan kita. Jadi minimal 20.000 per hari. Sebenarnya dulu itu 10.000, cuman baru-baru ini tahun ini aja tuh mengalami kenaikan 20.000.
nggak tahu ya dari sananya. Nah, ini bukan otomatis berjalan tiap hari kok. Jadi kalau ini saya pilih anggaran minimumnya 20.000, satu hari ya bakal sehari aja habis, gak bakalan berlanjut sebulan gitu, enggak. Jadi ya sehari itu aja, jadi gak bakalan potong sebulan. Oh ya, ini kan anggarannya minimal 20.000. Kalau misalnya harinya kita buat 2 hari, itu ke atas gak bakal bisa, soalnya minimal emang 20 per satu hari. Kemudian ini rangkuman tinjauan iklan yang akan kita jalankan. Bisa dicek ulang lagi. Kalau udah pas, tinggal klik buat promosi. Next. Nah, ini berikut ini tampilan iklannya yang saya jalankan. Jadi kan saya pilih postingan ya. Nanti bakal muncul di postingan. Jadi misalnya ibu-ibu kakaknya scroll, nanti munculnya kayak gini. Terus ini kunjungi profil Instagram. Tadi itu kan saya mengarahkannya ke Instagram. Jadi munculnya kunjungan profil Instagram ini. Jadi kalau saya klik, nanti bakalan mengarah ke Instagramnya Niki Catering ini. Kalau yang ini, jadi postingan ini bakal diiklankan di story-nya itu. Sebenarnya kalau menurut saya saat ini tuh story lebih efektif ketimbang iklan di postingan. Soalnya itu sih orang-orang itu lebih suka scroll story ketimbang postingan. Saya melihatnya seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan untuk acara ini, webinar ini. Jadi kesimpulan yang bisa diperoleh yaitu memulai bisnis dengan apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Bisa mengawali dengan reseller, ya dilakukan reseller itu, dropshipper dilakukan dengan dropshipper, ataupun distributor, dan lain sebagainya, dilakukan saja. Apapun yang bisa dilakukan, dilakukan. Yang terpenting harus punya tujuan memproduksi produknya sendiri. Bisa dalam wujud catering, membuat pakan ternak, produk dari alga, dan lain sebagainya. Yang kedua, passion itu tidak selamanya berhubungan dengan bisnis yang kita pilih. Yang terpenting kita memulai bisnis terlebih dahulu, bisa dengan pendekatan passion, modal yang dimiliki, dan lain sebagainya. Jika terjatuh pada satu bisnis, bangun, jatuh lagi kan, bangun lagi, sampai suatu hari nanti Allah menunjukkan atau memilihkan jalan yang terbaik untuk kita. Jadi bisnis yang tepat untuk kita, seperti itu. Dan saya berharap rekan-rekan tetap bergabung dengan grup BMB untuk nantinya kita bisa sharing ilmu. Karena dengan lingkaran itu nanti misalkan ada yang punya produk madu, Mbak Yuli, produk madu, nanti bisa nanti di-share ke teman-teman. Ada teman yang dari Ambon juga nanti bisa share produknya, apa ini, minyak kayu putih, produk alga, dan lain sebagainya. Pokoknya kita nanti saling berkontribusi dalam lingkaran bisnis kecil ini. Seperti itu kami haturkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ilmu dan pengalaman ini. Kita tutup ya. Kalau ada yang ingin komunikasi silahkan. Tapi untuk forum resminya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.